Bab 030. Rahmat tersenyum tipis. Kondisi di sana memang cukup mencekam sebelumnya, tapi Rahmat tidak mau membuat Cahya kepikiran. Bisa menghubungi istrinya juga sudah sangat beruntung, sebab beberapa waktu belakangan sinyalnya terputus. Rahmat benar-benar mengusahakan agar selalu tersambung dengan Cahya meski sulit. Dia sudah berjanji pada sang istri. Apalagi, saat ini Cahya sedang mengandung anaknya dan dia pasti membutuhkan perhatian. Saya baik-baik saja, Cahya. Kamu nggak perlu khawatir. Cahya mengernyit, Mas Rahmat luka. Itu, di pelipis. Rahmat meraba lukanya. Hanya luka kecil baginya. Rahmat bahkan tidak terlalu merasakannya, tetapi bagi Cahya, dia pasti khawatir. Iya, tadi nggak sengaja tergesek besi pembatas. Bukan masalah besar kok. Meskipun Rahmat sudah mengatakan demikian, bohong kalau Cahya bisa langsung menghilangkan rasa khawatirnya. Tapi Mas Cahya, kamu nggak di rumah ibu, ya? Tanyanya. Iya. Kok Mas Rahmat tahu? Rahmat terkekeh. Saya familiar sama background di belakang kamu. Itu jelas sekali di ruang makan rumah kita. Cahya tertawa. Iya, Mas. Samal Bu. Cahya menggeleng. Sendirian aja. Kenapa sendirian? Bagaimana kalau ada apa-apa, Cahya? Kamu, kan sedang hamil muda. Saya khawatir. Nggak apa-apa, Mas. Memang aku yang lagi pengen tidur di sini kok, aku kangen suasana di rumah ini. Aku juga. Ucapan Cahya berhenti. Ekspresinya mendadak aneh. Panggilannya dengan Rahmat menggunakan video call tidak pernah benar-benar jernih, tapi mereka selalu saling menyadari saat terjadi sesuatu. Cahya, hei. Wajah Cahya memucat, dan kerutan di dahinya benar-benar tebal. Jika dilihat, Cahya seperti sedang menahan rasa sakit. Cahya, tolong jawab saya sekarang, saya khawatir. Maaf. Cahya malah berlari ke kamar mandi tapi refleks masih sambil memegang ponselnya. Cahya, muntah-muntah di toilet. Rahmat bisa mendengarnya dengan jelas bagaimana Cahya berusaha mengeluarkan semua isi perutnya. Cahya, kamu sakit. Kamu mual lagi. Suara Rahmat tak dihiraukan. Cahya terlalu fokus muntah. Rahmat yang khawatir akhirnya memutus panggilannya kepada Cahya kemudian ganti menghubungi ibunya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan sinyal ini yang lumayan bagus. Untunglah panggilan Rahmat bisa tersambung cepat ke Bu Rahayu. Dia panik sekali dan tidak bisa berlama-lama mengobrol. Setelah ditelepon Rahmat, Bu Rahayu langsung meminta bantuan Andi untuk membawa beliau ke rumah Rahmat. Cahya baru selesai muntah dan sadar bahwa panggilannya dengan Rahmat sudah terputus. Tubuhnya lemah sekali tapi dia sedih sebab dia belum puas berbicara dengan Rahmat. Mas Rahmat, kenapa terputus panggilannya? Cahya berusaha menghubungi nomor yang tadi, tapi tidak ada hasil. Dia frustrasi dan menangis. Badannya sakit sekali, dan sekarang emosinya juga kurang terkontrol. Bisa jadi itu bawaan hamil muda, tapi entahlah. Cahya mendadak merasa seperti orang paling menyedihkan di dunia. Rasa rindunya begitu besar pada sang suami, dan semua itu terasa begitu berat saat kondisinya sedang hamil begini. Benar kata Dilan. Cahya sudah lemas sekali. Dia keluar dari kamar mandi tapi tidak kuat berjalan sampai ke kamarnya meski sudah berpegangan pada dinding. Akhirnya, Cahya memilih duduk di lantai sambil mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan sejak tadi. Cahya masih merasa mual, tapi seluruh isi perutnya sudah dia keluarkan sejak tadi. Dadanya juga terasa sakit dan agak panas.
Cahya berusaha untuk bertahan, mumpung dia masih memegang ponselnya. Dia ingin menghubungi Bu Rahayu. Jujur saja, dia merasa bersalah sekarang. Padahal dia sendiri yang sebelumnya izin mau tidur di rumah Rahmat, malah saat ini dia sakit. Menambah kerepotan ibu mertuanya saja. Belum sampai Cahya menekan nomor ibu mertuanya, jemari Cahya berkeringat deras sampai ponselnya jatuh. Cahya benar-benar lemas sekarang. Dia hanya bisa beristighfar terus-menerus dalam hati. Dia tahu, kondisi kehamilan tiap orang berbeda-beda. Ada yang dasarnya kuat dan aktif seperti sebelum hamil dan tidak ada perubahan apapun, tapi ada juga yang benar-benar lemas sampai tidak kuat melakukan apa-apa. Mungkin saja Cahya kebagian yang kedua. Cahya mulai memejamkan mata. Seluruh tubuhnya sakit sekali. Ketika dia sudah di ambang batas tak sadarkan diri, suara ribut pintu depan yang dibuka paksa langsung menyadarkannya. Cahya, Cahya. Ya Allah, nak. Andi, buruan bantuin kakak kamu ini. Bu Rahayu panik sekali. Dia langsung memeluk Cahya yang lemas tak terkira. Ibu, bisik Cahya. Kamu masih sadar. Alhamdulillah, Sesya, kamu nggak usah banyak bicara, ya. Kita pulang sekarang. Andi yang diminta untuk ikut bersama Bu Rahayu buru-buru mengangkat tubuh Cahya yang sudah terkulai lemas. Dia dibawa ke dalam mobil dan kepalanya diletakkan pada paha Bu Rahayu. Sepanjang perjalanan, Bu Rahayu tak berhenti mengomeli Cahya, tapi dengan nada yang sangat khawatir. Cahya masih bisa mendengarnya meski dia lemas. Dia ingin sekali minta maaf, tapi lidahnya terasa keluh. Kita langsung pulang apa ke rumah sakit dulu, Bu? Tanya Andi yang bagian menyetir. Pulang aja, nanti biar ibu hubungi bidan dekat rumah itu, kalau memang parah banget baru dibawa ke rumah sakit. Andi mengangguk. Iya, Bu. Cahya dibawa pulang dan lagi-lagi Andi yang kebagian menggendongnya sampai ke kamar. Bu Rahayu segera menghubungi bidan dekat rumahnya. Bidan itu lumayan terkenal di kompleks rumah beliau. Dia masih muda, tapi banyak yang puas dengan pelayanannya yang baik dan ramah. Benar saja, baru dihubungi sebentar bidan itu sudah datang dengan terburu-buru. Kinerja memang sangat disiplin. Cahya diperiksa dan untunglah tidak ada masalah yang serius. Saat ini, Cahya sedang tidur jadi bidan itu berkomunikasi dengan Bu Rahayu saja di ruang tamu. Bagaimana keadaan menantu saya, Bu? Tanya Bu Rahayu khawatir. Alhamdulillah, nggak ada masalah serius, Bu. Itu bawaan hamil muda. Memang sebagian orang ada yang sangat lemas saat hamil muda. Namun harus diwaspadai juga untuk asupan nutrisinya. Bu Cahya sering muntah, jadi asupan nutrisinya pasti kurang, karena itulah dia harus banyak konsumsi makanan bergizi. Ini saya juga sudah memberikan beberapa vitamin tambahan supaya asupan dalam tubuhnya tetap seimbang. Bu Rahayu bernapas lega. Syukurlah, saya khawatir sekali, Bu. Bu bidan itu tersenyum. Saya mengerti. Misalnya nanti ada keluhan lagi bisa hubungi saya, kalau saya tidak bisa menangani pasti akan langsung saya rujuk ke rumah sakit. Oh iya, kalau bisa Bu Cahya jangan terlalu stres atau banyak pikiran, karena itu juga berpengaruh. Bu Rahayu mengangguk. Baik, saya mengerti. Kalau begitu saya permisi dulu. Semoga Bu Cahya selalu sehat. Terima kasih, Bu Bidan. Bu Rahayu mengantar bidan itu sampai keluar rumah. Setelahnya dia kembali ke kamar Cahya untuk memeriksa, dan menantunya itu masih terlelap. Bu Rahayu mengusap dadanya sendiri. Ya Allah, hampir aja aku drop karena kaget, batinnya. Bu Rahayu lega sekarang, setidaknya Cahya sudah ditangani dengan cepat dan tepat.
Sak. 3 hari kemudian, setelah kejadian waktu itu, Bu Rahayu benar-benar tidak mengizinkan Cahya untuk kembali ke rumah Rahmat hanya sendirian. Kalau memang dia mau ke sana, Bu Rahayu akan ikut menemani. Cahya jadi tidak enak dengan beliau, sebab di rumah juga masih ada Sari dan Andi. Tidak mungkin mereka ditinggal begitu saja. Jadilah, Cahya pulang ke rumah Bu Rahayu lagi setiap hari. Hari ini ketika Cahya sampai rumah, Bu Rahayu sedang berada di ruang televisi. Layar televisi menyala dan menampilkan tayangan sinetron yang biasa ditonton beliau, tapi pandangan mata Bu Rahayu sama sekali tidak fokus. "Assalamualaikum," sapa Cahya. Bu Rahayu seperti tersentak kaget. "Waalaikumsalam. Oh, kamu sudah pulang, Nak." "Iya. Ibu kenapa?" tanya Cahya khawatir. Dia sempat memperhatikan Bu Rahayu terdiam dan melamun barusan. Bu Rahayu langsung mematikan televisi dan menggeleng pelan. "Nggak apa-apa kok. Kamu udah makan? Tadi dari butik ada yang bawa bingkisan makanan gitu. Pelanggan ibu sejak dia masih gadis sampai sekarang udah anak-anak. Nanti Cahya makan, Bu. Sekarang belum lapar." "Begitu. Ya sudah mendingan kamu istirahat dulu." Cahya mengangguk. Akhirnya dia ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Cahya masih sempat menoleh kepada Bu Rahayu. Dia merasa beliau seperti mengalihkan pembicaraan tadi, tapi entahlah. Cahya menggeleng pelan. "Apa cuma perasaanku aja?" gumamnya. Bu Rahayu menghela napas panjang setelah Cahya ke kamar. Wajahnya keruh dan kelihatan khawatir sekali. Dia akhirnya mengetuk kamar Sari dan mau bicara dengan anak perempuannya itu. "Sari," panggil Bu Rahayu. Sari keluar. "Ada apa, Bu?" Bu Rahayu mengajak Sari ke teras belakang untuk mengobrol. Awalnya Sari bingung sebenarnya ada apa. Wajah ibunya juga kelihatan sangat suntuk. "Ibu kenapa sih? Kayak nggak semangat gitu." "Sari, kamu juga tahu, kan tentang situasi di Lebanon. Apa sebaiknya ibu nggak usah ngomong ke Cahya, ya? Apalagi dia lagi hamil muda, takut jadi pikiran." Sari yang tadi khawatir mendadak jadi bad mood. Sebenarnya sejak tadi suasana hati Sari memang agak buruk, tapi karena ibunya datang, dia berubah khawatir, dan sekarang suasana hatinya kembali ke bad mood gara-gara membahas Cahya. "Nggak usah dikasih tahu, nanti dia juga tahu sendiri," jawab Sari asal-asalan. "Tapi, Kak Cahya, kan juga punya HP, Bu. Lama-lama dia juga tahu sendiri. Biarin aja, itu kan udah risiko jadi istri tentara." Bu Rahayu kaget mendengar jawaban Sari yang terkesan mengentengkan perasaan Cahya, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. "Udah, kan? Nggak mau ngomong apa-apa lagi?" Enggak. Ya udah, Sari balik ke kamar dulu." Sari segera kembali ke kamarnya bahkan sebelum Bu Rahayu mengiyakan. Sepeninggal Sari, Bu Rahayu hanya bisa menghela napas panjang. Dia semakin kalut. Dia ingin menjaga perasaan Cahya agar tidak khawatir, tapi juga takut kalau Cahya mencari tahu sendiri, dia malah drop dan sakit lagi. Sementara itu di kamar Cahya, dia justru sering mencari-cari kabar tentang keadaan Lebanon melalui HP-nya. Memang konflik di sana sedang viral sekarang, dan hampir media dari seluruh dunia memberitakannya. Ada banyak wartawan dari berbagai dunia yang datang ke Lebanon untuk mengabarkan situasi terkini, dan dalam 3 hari terakhir, tidak ada kabar yang baik. Mayoritas malah kabar buruk tentang pecahnya konflik di sana dan laporan kematian yang terus meningkat setiap waktu. Rahmat juga belum memberi kabar apapun selama 3 hari terakhir. Terakhir adalah saat Cahya di rumah mereka dan dia hampir pingsan karena mual. Sejak saat itu, Cahya tidak menerima kabar apa-apa.
Cahya tahu sinyal di sana susah, tapi Rahmat biasanya selalu berusaha menghubungi Cahya meskipun sebentar. Yang penting ada kejelasan kondisi Rahmat di sana, tapi kali ini tidak ada sama sekali. Bagaimana kabar Mas Rahmat di sana? Iya. Gumam Cahya. Dia berpura-pura baik-baik saja, tetapi dalam hatinya dia cemas luar biasa. Ketika sedang melamun itu, Bu Rahayu mengetuk pintu kamarnya untuk makan malam. Cahya segera memasang wajah ceria karena tidak mau membebani Bu Rahayu. Beliau pasti juga khawatir. Beliau adalah seorang ibu. Cahya, apa kamu udah dapat kabar dari Rahmat? Cahya menggeleng lemah. Terakhir ya 3 hari lalu itu, Bu. Ekspresi Bu Rahayu tampak cemas. Cahya paham dengan perasaan itu, sebab dia juga merasakannya. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kita sama-sama doakan saja kondisi Rahmat baik-baik saja, ya. Cahya mengangguk. Bu Rahayu kemudian mengajak Cahya ke ruang makan untuk makan malam. Hari ini beliau tidak masak karena mendapat bingkisan dari customer butiknya yang tadi diceritakan saat Cahya datang. Saat makan malam, hanya ada Sari di sana, Andi belum datang. Sepanjang makan malam, dia sungguh tidak berselera. Rasanya untuk mengunyah saja dia tidak sanggup. Namun Cahya sadar bahwa janinnya butuh nutrisi dan nutrisi itu didapatkan dari makanan yang utama, jadi Cahya memaksakan diri untuk makan. Di tengah sesi makan malam, Andi pulang dan menyusul untuk ikut makan malam. Dia membawa buntelan kresek ke meja makan. Ini, aku beli mangga kupas tadi pas perjalanan pulang. Sari menerimanya. Terima kasih. Dia langsung ke wastafel untuk mencuci mangga itu. Sari membawanya kembali ke ruang makan dan menikmatinya sebagian, lalu tiba-tiba Andi memberikan beberapa potong mangga kupas itu kepada Cahya setelah memisahkannya dengan piring kecil lain. Kak Cahya, silakan makan mangganya juga. Ibu hamil pasti suka makan mangga, kan? Sekalian buat nambah vitamin. Andi tersenyum lebar. Cahya terkejut, tapi menerimanya. Oh, iya terima kasih. Melihat hal itu, Sari meremas celananya sendiri di bawah meja. Dia kesal sekali. Dia yang tadi lahap memakan mangga kupas itu mendadak tidak berselera dan berhenti makan. Sementara Cahya yang sejak tadi tidak berselera makan mencoba mangga kupas bawaan Andi. Lidahnya cocok dan terasa segar, tanpa sadar dia bahkan sudah menghabiskan beberapa potong yang tadi dipisah. Untuknya, Kak Cahya suka banget, iya. Itu di piringnya Sari masih ada. Sari kaget dan hendak menarik piring berisi mangga miliknya, tapi malah keduluan Andi yang menawarkan mangga itu. Cahya untungnya peka dan melirik Sari yang tampak kesal, jadi dia menoleh. Nggak usah, terima kasih. Ini sudah cukup kok. Sari semakin sakit hati melihat Andi malah perhatian sama kakak iparnya. Kenapa dia malah perhatian sama Kak Cahya sih? Batin Sari. Dadanya sudah bergemuruh karena cemburu dan kesal. Setelah makan malam dan berada di kamar, barulah Sari mengeluarkan amarahnya kepada Andi. Kamu ngapain sih beli-beli mangga buat Kak Cahya? Tuding Sari langsung. Andi mengernyit. Lah, kan aku juga beli buat kamu, sayang. Ya kenapa dikasih ke Kak Cahya? Kasihan dia kan lagi hamil, suaminya jauh juga. Cuma ngasih mangga dikit aja kok kamu ribut banget sih. Sari kesal mendengar ucapan Andi. Kesannya dia malah seperti membela Cahya. Apa karena aku belum hamil makanya kamu ngasih perhatian ke Cahya? Andi kaget. Astaga, enggak gitu, sayang. Kamu jangan apa-apa dibawa marah, dong. Aku menganggap Kak Cahya ya kayak kakak ipar aja. Nggak usah diambil pusing lah.
Sari menyilangkan lengan di depan dada. Dia diam, tapi masih belum puas mengungkapkan kekesalannya kepada Andi. Andi kemudian keluar kamar untuk mengambil minum di dapur, tapi dia malah melihat Cahya di sana sedang menyalakan kompor untuk merebus air. "Kak Cahya, ngapain malam-malam di dapur?" sapa Andi. Cahya kaget tiba-tiba ada Andi. Dia hanya tersenyum kecil sebelum menjawab, "Nggak bisa tidur, ini mau bikin susu hangat." "Oh, biar aku bikinin aja gimana, Kak? Katanya ibu hamil nggak boleh capek-capek, kan?"